Saya pernah mengalami itu. Mengalami kayaknya Tuhan jauh, padahal Tuhan hanya sejauh doa kita loh. Saudara dikasih oleh Tuhan. Padahal Tuhan itu tidak pernah tinggalkan saya dan saudara. Tidak pernah Dia meninggalkan kita. Kadang-kala kita merasa bahwa Tuhan itu jauh. Padahal kalau kita menyadari bahwa pada waktu-waktu tersulit yang pernah kita alami, Tuhan tidak pernah sekalipun meninggalkan kita. Bahkan kalau saudara pernah dengar ada cerita mengenai jejak kaki. Ada seorang yang dia melihat kembali kehidupan dia ke belakang. Dan dia melihat dan dia bertanya kepada Tuhan. Tuhan, kenapa? Waktu saya melihat, waktu hidup saya lagi baik, lagi senang, lagi sukacita, Tuhan selalu ada bersama saya. Karena saya melihat ada 2 pasang jejak kaki. Tetapi di saat saya mengalami hidup dalam terpurukan saya, kesepian, saya membutuhkan pertolongan, saya hanya melihat hanya ada sepasang jejak kaki, saudara. Dan Tuhan katakan, anakku, justru di saat engkau sedang menghadapi masalah, kesulitan dalam hidupmu, kenapa engkau melihat hanya ada sepasang jejak kaki? Karena itu jejak kaki saya, jejak kaki Tuhan. Karena saya sedang menggendong kamu. Jadi di saat kita sedang menghadapi masalah, saudara, Tuhan menggendong kita. Tuhan tetap selalu ada di samping kita. Dia tetap mengasihi kita sampai masa tua kita. Itu janji Tuhan. Karena Alkitab mengatakan bahwa sejak kita kecil, sebenarnya Tuhan pun telah mengasihi kita. Ia mendidik kita, Ia memberi kita pertumbuhan dan perkembangan. Memberi kita orang-orang yang mendidik kita, memberikan kita orang tua. Memberikan kita orang tua rohani. Bahkan teman-teman yang lain, saudara, yang mengasihi kita. Dan begitu banyak hal lagi yang lain yang Tuhan berikan. Dan hal yang lebih ajaib lagi, memberikan keajaiban sejak kita kecil sampai kita dewasa. Tuhan memberikan keajaiban di dalam kehidupan kita. Lihat di ayat yang ke-17 ini. 17b, sampai sekarang aku memberitakan perbuatanmu yang ajaib. Jadi dari kecil sampai kita dewasa, Tuhan terus menyatakan perbuatan-perbuatan yang ajaib di dalam hidup kita. Sampai Daud pun menulis. Bukan Daudnya masih muda, Daud sudah berusia tua, saudara. Dia menulis ayat ini ternyata di Mazmur 71 ini. Dia sudah cukup lanjut. Bahwa sampai masa tuanya dan ketika rambutnya telah putih, Tuhan juga tidak pernah meninggalkan dirinya. Saudara baca di ayat 18a. Daud tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang selalu setia. Sejak ia kecil hingga dewasa, bahkan ketika ia sudah memasuki masa lanjut usia, sekalipun Tuhan tidak pernah tinggalkan dia. Bahkan di dalam Yesaya 46 ayat 4 katakan, sampai masa tuamu. Ya, ada lagu sampai masa tuamu aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Tuhan sampai masa tua, Tuhan tetap setia, tetap ada. Dia tetap melakukan dan mau menanggung saya dan saudara. Bahkan dikatakan dia terus memikul kita dan menyelamatkan kita. Jika Tuhan adalah Tuhan yang setia, saudara, apa yang menjadi bagian saya dan saudara? Apakah kita hanya menikmati aja kesetiaan Tuhan? Dan berkata Tuhan memang setia kan? Hanya itukah yang dapat kita lakukan? Tentu tidak demikian. Karena seharusnya kita yang telah mengalami perbuatan-perbuatan ajaib dari Tuhan, sudah saatnya juga untuk kita dapat memberitakan perbuatan-perbuatan ajaib tersebut kepada orang lain. Di ayat 17b. Bahkan kita harus memberitakan bukan hanya kepada orang-orang seangkatan kita, tetapi kita bisa menyampaikan
kepada orang-orang lain dari angkatan yang akan datang. Ya, baik angkatan sebelum kita, angkatan kita, bahkan sesudah kita, saudara. Bayangkan Tuhan sudah menyertai saya dan saudara yang saya sangat diberkati sejak kecil hingga kita tua. Bukankah hal itu juga harus diberitakan kepada orang-orang lain, yaitu generasi penerus kita, kepada anak-anak kita, anak rohani kita, keturunan kita, teman-teman kita, sahabat kita, saudara. Sehingga mereka pun dapat merasakan bahwa Tuhan menyertai mereka juga sejak usia mereka kecil, seperti yang kita alami. Karena kita tahu Tuhan selalu setia. Dia setia kepada kita umatnya, saudara. Tidak hanya kita, tetapi juga generasi sebelum dan sesudah kita. Untuk itu apa yang sudah kita lakukan untuk membalas kasih setianya Tuhan? Apa yang kita harus lakukan, saudara? Yang kedua, jangan merasa khawatir di masa tua. Wow, ini yang sempat saya alami, saudara ya. Saya juga nggak bohong sebagai hamba Tuhan. Bisa berapi-api khotbah, tapi ada satu titik saya juga merasa khawatir, saudara. Tapi saya dikuatkan dengan kebenaran ini. Di dalam Mazmur 71 ayat 9 dikatakan begini. Janganlah membuang aku pada masa tuaku. Janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Jadi ternyata Daud pun mengalami sempat cemas, sempat khawatir di masa tua. Dulu dia pikir dia hebat, dia perkasa, sekarang tidak berdaya, saudara. Karena semakin kita bertambah umur, manusia tidak semakin berkurang, tapi makin bertambah tua, saudara. Kadang-kadang kita kalau rayain ulang tahun kan, panjang umurnya, bukan panjang umur, pendek umur, saudara. Kita akan merasa bertambah tua, menjadi semakin keriput, kekuatan tubuh berangsur-angsur merosot, menjadi lemah, dan aktivitas pun sudah sangat terbatas. Sehingga banyak orang dihinggapi rasa cemas, rasa takut, khawatir ketika menginjak masa tua. Sudah mulai keriput, ibu pujuk, aduh sudah keriput ini, beli alat ini, pakai ini, dan lain sebagainya, saudara. Kita mau berusaha untuk biar kelihatan tetap muda. Tetapi namanya usia tidak bisa dibohongin, saudara ya. Kadang-kadang kita juga merasa khawatir, bukannya apa-apa juga, saudara. Tapi kita merasa khawatir bagaimana kita tua. Apalagi seperti saya dan suami saya, anak-anak kita jauh. Kita punya anak, tetapi kita merasakan kesepian di sini. Nggak ada anak-anak bersama dengan kita. Bagaimana nanti di hari tua? Apakah anak-anak peduli, perhatikan kepada kita orang tua? Nanti gimana kalau kita sakit dan lain sebagainya? Timbul di dalam hati, saudara. Kadang-kadang membuat kita khawatir. Tetapi puji nama Tuhan, lewat kebenaran firman mengingatkan kepada kita. Lewat Daud, dia menyadari bahwa dia punya Tuhan yang tidak pernah tinggalkan dia. Walaupun banyak sekali orang tua yang harus menghabiskan sisa hidupnya di mana, di panti jompo. Ibu pernah lihat berkunjung di panti jompo, doakan mereka, kasih makan, ya, kita kasih kue dan lain sebagainya. Banyak orang tua yang kasihan sampai nangis kita. Kita lihat anak-anak di dalam kamar dia yang kecil, udah foto anak-anak dan dia mulai bilang, ini anak saya yang tua, ini anak saya, ini cucu saya. Tapi mereka tidak pernah lihat saya. Menjadikan. Untuk itu yang kalau ada yang mengikuti di sini anak-anak, jangan pernah mengirim orang tua ke pantai jompo. Belajar bagaimana kita kecil dirawat oleh orang tua. Sudah sepantasnya kita merawat orang tua di saat mereka sudah tua, tidak berdaya. Karena apa yang kita tabur kita akan tua. Karena ingat kita akan jadi tua, saudara. Kalau itu anak-anak nanti akan membalas kita. Seperti ada satu cerita, saudara. Ya, papanya sudah tua. Jadi namanya sudah tua, dalam makannya sudah agak istilahnya berhamburan, saudara, kotor. Akhirnya dia marah, papa tuh makan kok kotor. Dibikin tempat tersendiri untuk papanya makan.
Dan anaknya melihat. Sehingga waktu ketiga anaknya sedang melukis. Dan mamanya datang. Sayang, engkau melukis apa? Dia kata, ini saya lagi lukis. Dia lihat lukisannya seperti kursi bapaknya yang dia buat. Dan bapaknya ada duduk di situ. Dia bilang begini, dia lagi lukis ini, Ma. Supaya nanti kalau mama tua, saya akan buat kursi seperti ini. Dan mama makan di sini. Mamanya nangis, saudara. Akhirnya bertobat, dia peluk papanya. Dan dia minta maaf, dan dia panggil papanya. Maka walaupun kotor, dia tetap melayani, dia menyayangi papanya. Karena dia tahu, kalau dia melakukan itu, satu kali kalau dia tua nanti, anaknya bisa melakukan itu kepada dia. Ada anak-anak yang melupakan orang tua. Orang tua juga nggak usah terlalu khawatir. Ya, Daud pernah khawatir, tadi saya katakan. Namun luar biasa Daud yakin benar bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang dikasihinya. Ia mengerti benar bahwa satu-satunya tempat bersandar adalah Tuhan saja. Raja Daud tidak pernah berharap pada anak-anaknya. Dia pun tidak takut ditinggalkan oleh anak-anaknya. Yang ia takutkan adalah bila ia ditinggalkan Tuhan. Itulah sebabnya Raja Daud memohon, jangan membuang aku pada masa tuaku. Jangan meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Dalam doa Daud juga berkata dalam ayat 5 dan 7. Dikatakan, sebab engkaulah harapanku ya Tuhan. Kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji. Bagi banyak orang aku seperti tanda ajaib. Karena engkau tempat perlindunganku yang kuat. Untuk itu hai orang-orang tua, jangan khawatir, termasuk saya. Saya katakan ini termasuk saya ngomong ke diri saya sendiri. Ya, untuk jangan khawatir. Pegang janji Tuhan. Yesaya 46 ayat 4a. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutku aku menggendong kamu. Oh haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita nyanyi lagu ini. Sampai masa tuamu. Yesus katakan waktu Yesus tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu. Putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkanmu. Yes. Sampai masa tuamu. Yes. Amin. Yeah. Aku Yesus tetap di